Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kali ini kita akan kembali berbagi informasi atau sharing seputar penggunaan aplikasi Arkas. Dan kali ini ada pertanyaan yang masuk melalui email dari salah seorang operator Arkas juga tentunya ya. Kita akan bacakan dulu pertanyaannya sebentar. Nah, di sini beliau katakan bahwa saya ada pembelian buku tema yang semestinya di tahap 1 atau bulan Juni, tapi terjadi keterlambatan karena masih proses mencari sehingga dapat penerbitnya itu di bulan September ya. Nah, bagaimana ini? Apakah harus tutup BKU tahap 1 dengan menyisakan anggaran buku, atau bisa saya tetap masukkan di tahap 1 atau bulan Juli meskipun pemesanannya bulan September? Nah, baik untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga punya pertanyaan yang kurang lebih sama atau punya masalah yang kurang lebih juga sama seperti halnya yang ditanyakan oleh teman kita kali ini, silahkan simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya ya. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Setia. Baiklah, mari kita mulai saja sering kita kali ini. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya dan kita akan masuk ke bagian penata usahaan, di mana tadi dikatakan oleh teman kita itu dia itu ada anggaran pembelian buku untuk tahap 1, tepatnya itu di bulan Juni ya. Dan beliau juga sudah mulai memesannya tapi belum mendapatkan penerbit yang pas, dan baru mendapatkan penerbit yang sesuai tema itu di bulan September ini. Nah, apakah untuk pengisian BKU-nya itu tetap di bulan Juni atau Juli ya, atau mungkin di tahap 1 ya, tepatnya seperti itu, atau kita harus bagaimana? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jika seandainya ada sebuah proses pembelanjaan yang seperti itu, di mana memang di perencanaan ada di tahap 1, tepatnya itu bulan Juni atau bulan apapun itu ya. Tapi jika seandainya baru bisa direalisasikan di tahap 2, atau tepatnya kalau kita melihat dari pertanyaannya tadi itu di bulan September baru bisa direalisasikan, maka tentu di sini kita sarankan supaya perencanaan dan proses pelaporannya itu sesuai. Itu silahkan Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pergeseran anggaran terlebih dahulu ya. Nah, jadi yang awalnya itu di bulan Juni untuk perencanaan tersebut, silahkan Bapak Ibu sekalian bisa geser perencanaan tersebut ke bulan September sesuai dengan bulan realisasi yang Bapak Ibu sekalian lakukan. Caranya, silahkan pertama-tama itu masuk ke bagian penganggaran terlebih dahulu ya. Kemudian nanti masuk ke bagian bos reguler, dan di sini pilih yang tahun 2025 ya, yang ini. Kemudian pilih buka. Nah, di sini ada fitur yang namanya perubahan, ada pergeseran. Tapi jika seandainya memang hanya merubah bulannya saja dari yang awalnya itu di perencanaan di bulan Juni, tapi dikarenakan terjadi keterlambatan proses pembelanjaannya sehingga baru bisa diselesaikan prosesnya itu di bulan September, atau baru bisa realisasinya di bulan September, maka kita harus menggeser bulan dari Juni ke September. Supaya kenapa? Supaya nanti antara perencanaan dan yang ada di BKU itu bisa sinkron ya. Jadi idealnya itu seperti itu. Idealnya itu antara perencanaan dan pembukuan itu sama. Seperti itu ya. Nah, kita sekarang akan masuk ke bagian pergeseran untuk mengubah dari yang awalnya itu direncanakan di bulan Juni, kita ubah ke September ya. Kita klik pergeseran dan akan muncul notifikasi yang terlihat di sini, lakukan pergeseran Arkas ya, RKAS. Kemudian dengan melakukan pergeseran, RKAS Anda akan perlu disahkan kembali oleh dinas. Anda dapat membatalkan pergeseran RKAS melalui halaman penganggaran.
Jadi nanti jika seandainya sudah melakukan pergeseran anggaran dari yang awalnya itu perencanaannya di bulan Juni, kemudian kita geser ke September, nah nanti kita perlu lagi pengesahan dari dinas. Dan proses ini tentu biasanya tidak akan lama ya, bisa jadi misalkan 1 hari juga sudah dikonfirmasi. Yang terpenting kita pengajuannya itu di jam kerja seperti itu ya. Oke, kita akan klik lanjutkan. Nah, kemudian nanti silakan Bapak Ibu sekalian, terkhusus buat teman kita kali ini ya, silakan masuk ke bulan yang bersangkutan, contoh itu bulan Juni misalnya ya. Nah, di sana lihat buku yang mana yang sekiranya baru direalisasikan di September. Cari kegiatannya ya. Anggaplah misalkan anggaplah ini yang Juni ini yang nomor 2 adalah untuk pembelian buku ya. Tapi di sini contohnya kita adalah pengadaan perlengkapan satuan pendidikan, yaitu belanja alat kantor ya. Nah, ini awalnya bulan Juni, kita alihkan ke September. Jadi kita klik di bagian titik 3 di bagian kolom aksi ya. Kemudian edit detail anggaran. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian tidak usah mengubah kegiatan, rekening, uraian dan lain-lain. Yang perlu kita ubah adalah di bagian bulannya saja. Ini awalnya bulan Juni ya. Kita alihkan ke September ya. September kita cari, oke, September. Kemudian kita klik tombol perbarui di sini. Nah, bisa Bapak Ibu sekalian lihat ya. Kita coba cek di bulan September ini apakah ada penambahan yang baru. Nah, di sini tertulis jelas dari yang awalnya itu di bulan Juni, sekarang masuk ke September, tepatnya itu nomor ke-16 ya, untuk pembelian papan informasi. Dan setelah ini, anggaplah misalkan Bapak Ibu sekalian, terkhusus buat teman kita kali ini sudah mengubah pembelanjaan untuk bukunya dari Juni ke September, maka langkah selanjutnya yang harus Bapak Ibu sekalian lakukan adalah mengajukan pengesahan kembali, kemudian ajukan pengesahan. Ya, jadi nanti setelah kita klik tombol ajukan pengesahan, kita akan menunggu dulu proses pengecekan dari pusat. Ya, kalau melihat dari notif yang ada nanti itu biasanya akan ada informasi menunggu sekitar maksimal 14 hari. Tapi kalau berdasarkan pengalaman yang sudah pernah kita lakukan, di mana kita pun baru-baru ini sudah mengajukan pergeseran, kita coba cek ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya bahwa kita sudah melakukan pergeseran per tanggal 16 Oktober ya. 16 Oktober kemarin kita sudah melakukan pengajuan pergeseran dan ini prosesnya cukup cepat, hanya menunggu 1 hari. Malamnya saya ajukan, paginya atau siangnya sudah ada konfirmasi bahwa pengajuan tersebut diterima. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, jika seandainya sudah mengalihkan dari Juni ke September, maka baru di bagian penatausahaan untuk laporan BKU-nya bisa disesuaikan sesuai dengan tanggal pembelanjaannya. Contoh misalkan pembelanjaannya itu di tanggal 17 September misalnya ya. Maka kita buka BKU September, kemudian di sini kita masukkan tambah pembelanjaan, kemudian tanggalnya tanggal berapa, kemudian ambil tunai tentunya ya. Kemudian dan lain-lain silakan isi seperti biasanya di saat kita melakukan pelaporan BKU. Dan sekarang jika seandainya Bapak Ibu sekalian sudah mengajukan pergeseran dan itu pun misalkan sudah disahkan juga oleh dinas, maka nanti tentu antara rincian perencanaan dan yang ada di laporan BKU itu bisa sinkron. Jadi mereka yang mengecek pun akan mudah, mereka langsung mengecek bagian September misalnya ya, apa saja di sana kegiatannya atau perencanaannya, kemudian dicocokkan dengan yang dilaporkan di BKU bulan September itu sendiri. Maka di sini jika seandainya Bapak Ibu sekalian ada memang beberapa kegiatan yang terlambat direalisasikan, maka kita sarankan untuk lakukan pergeseran terlebih dahulu. Jika seandainya Bapak Ibu sekalian ingin antara perencanaan dan yang ada di laporan itu bulannya itu sama sesuai seperti itu, dan itu sangat kita sarankan. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari teman kita kali ini. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaannya.
Dan kalau misalkan masih ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan kembali, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di sharing kita berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, share, dan juga subscribe channel ini supaya nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.